sesuatu negara itu bergantung kepada negara lain, maka semakin miskinlah dia sebenarnya. Betul lah? Hah? Betul lah? Sesuatu negara semakin bergantung ya kepada negara yang lain, maka berarti dia semakin miskin. Dulu sekejap masa dulu Libya yang dia tak mau bergantung dengan negara lain, tapi tak sekarang pun sudah berubah. Sampai tercatat dalam satu surat kabar ketika masih mengalami sekatan udara. Siapa ini? Muammar Gaddafi. Ya, pergi haji naik unta. Ya kan? Pernah masuk dalam surat kabar, saya pernah baca. Bawa berapa ekor unta macam itu, habis di tengah jalan karena dipotong. Tak sampai pergi haji. Tak sampai. Baca tak itu? Ketika masih dapat, iya, waktu mendapat sekatan daripada bangsa-bangsa bersatu lah, tapi itu Amerika lah. Tak sampai. Artinya walaupun dalam keadaan seperti itu, karena dia tidak bergantung dengan orang lain, dengan negara lain, berarti dia lebih kaya berbanding negara yang sangat canggih, tetapi dia selalu terbayang-bayang kalau negara lain tak buat gini, maka susahlah kita. Nah, itu berarti negara yang miskin. Kalau begitu Ustaz, tasawuf ini berarti cuma menjadikan bangsa itu mundur saja. Tidak. Justru dengan tasawuf bangsa itu akan lebih maju. Sebab apa? Kalau dia nanti punya tamadun yang tinggi sekalipun, dia tetap akan meyakini dan akan berusaha supaya tidak bergantung kepada orang lain, negara lain. Yang dinamakan tidak bergantung kepada orang lain ataupun makhluk lain bukan berarti dia tidak ada apa-apa. Betul lah. Walaupun dia tidak ada apa-apapun, kalau dia tak bergantung kepada orang lain, itu adalah realiti kekayaan yang sebenar-benarnya. Apatah lagi dia ada segala-galanya dan tidak bergantung kepada orang ataupun makhluk lain. Itu dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan Sayyidina Umar ini lebih jelas dengan jawaban hukama ke atas soalan sebagian manusia kepada mereka. Orang bertanya kepada sebagian hukama, apakah sebenarnya yang disebutkan dengan kaya? Mereka menjawab, kaya adalah tidak banyak berangan-angan, tetapi Anda rela dengan sesuatu, yaitu hakikat, pada hakikatnya cukup dan memadai bagi dirimu. Ya, ada setengah orang itu dia ini hidupnya hanya dibayang-bayangi dengan pikiran andai kata. Tak pernah wujud realisasinya, tapi hanya dibayang-bayangi dengan andai kata. Kalaulah aku sudah ini, aku nak buat ini. Andai kata aku sudah pandai, aku nak buat ini. Andai kata aku sudah paham agama, aku nak ini. Andai kata, andai. Akhirnya andailah tinggal andai. Ada jenis manusia seperti itu. Inilah manusia yang paling binasa. Sebab semakin banyak orang berandai-andai, semakinlah dia itu tidak berpijak di alam realiti. Coba pikir betul-betul.
semakin besar, semakin tinggi orang berandai-andai, semakin dia tidak dapat berpijak di alam reality. Kalau orang sudah tidak berpijak di alam reality, ya di alam apa? Di alam mimpi ya. Di alam mimpi dan fantasi, di alam jin dan di alam jin dan syaitan. Hendaklah jangan sampai kita tanamkan biji tamak dalam hati, sama ada tamak kepada manusia atau tamak kepada makhluk-makhluk yang lain. Karena tamak menarik kita kepada kehinaan, baik hina di sisi Allah maupun hina pada makhluknya. Seorang penyair berkata, "Atatma'u fi laila wa ta'lamu annama taqta'u a'naqar rijal al-matami." Apakah Anda tamak dan halupa untuk mendapatkan Laila, padahal Anda mengetahui bahwasanya si Laila lah yang memancung semua leher pria yang haluba dan tamak kepadanya. Ini syair-syair cinta ini. Pernah baca novel Laila Majnun? Itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu, saya ingat. Laila Majnun. Ada pernah cerita dengan film Laila Majnun. Makanya kalau orang Arab nih, kalau dia mabuk cinta, dia sebut Yalil itu maksudnya ya Laila lah. Yalil itu ya Laila lah. Apakah Anda tamak dan halupa? Adakah Anda menginginkan untuk mendapatkan Laila, padahal sudah diketahui bahwa Laila lah yang memancung leher seluruh lelaki yang tamak kepadanya. Pada satu kali Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu datang ke Bandar Basrah. Beliau masuk ke dalam Masjid Basrah. Dalam masjid beliau mendapati guru-guru yang mahir dalam sejarah, riwayat dan cerita. Maka Ali bin Abi Thalib memperhatikan ceramah-ceramah mereka hingga sampai beliau mendengarkan ceramah Hasan Al-Basri. Ya, Hasan Al-Basri dikenal sebagai murid kepada Sayyidina Ali yang paling rapat. Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, dia pernah berjumpa dan berguru kepada hampir 70 sahabat besar. Hasan Al-Basri. Sayyidina Ali bertanya kepada Hasan Al-Basri, "Wahai anak muda, aku ingin menanyakan kepada Anda satu soalan. Jika Anda jawab pertanyaan itu, maka aku akan menetapkan Anda sebagai mubaligh tetap di masjid ini, dan jika tidak, aku akan hentikan Anda seperti teman-teman Anda lainnya." Kemudian Hasan Al-Basri menjawab, "Silakan, apa yang Tuhan ingin tanyakan kepadaku?" Sayyidina Ali pun bertanya, "Apakah tiang agama?" Hasan menjawab, "Tiang agama adalah wara'." Kemudian Ali bertanya, "Apakah yang membinasakan agama?" Hasan Al-Basri menjawab, "Yang membinasakan agama adalah tamak dan haluba." Kemudian Ali berkata, "Silakan duduk saudara, karena orang seperti Anda ialah yang pantas dan layak menuntun dan memberi nasihat kepada umat manusia." Ya, dia murid kesayangannya pun. Dan Hasan Al-Basri inilah yang disebut-sebut oleh ahli sejarah sebagai pengasas tasawuf yang dianut oleh umat Islam sampai sekarang. Dialah Hasan Al-Basri. Ahli fikih, ahli hadis, ahli zuhud dan wara'. Sampai mengatakan bahwa tiang agama ini adalah wara', dan yang meruntuhkan, yang membinasakan ini adalah tamak